Di sebuah desa di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, Bengkulu, hidup seorang anak perempuan berusia 14 tahun bernama Yuyun. Yuyun merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Yana berusia 40 tahun dan Yakin berusia 45 tahun. Yuyun memiliki saudara kembar laki-laki bernama Yayan dan mereka semua hidup di sebuah rumah sederhana. Meskipun hidup dengan sederhana dan dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, tetapi Yuyun dan keluarganya memiliki kehidupan yang sangat harmonis dan selalu bersyukur dengan kondisi mereka. Orang tua Yuyun bekerja sebagai petani sayuran di sebuah lahan kebun milik mereka sendiri. Kebun itu memiliki lokasi yang lumayan jauh dari rumah mereka, yaitu sekitar 25 kilometer. Dikarenakan orang tua Yuyun harus bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan tidak mungkin bagi mereka untuk bolak-balik setiap hari, apalagi mereka tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini mengharuskan orang tua Yuyun untuk tinggal di kebun dengan membangun sebuah gubuk sederhana. Mereka akan kembali pulang ke rumah seminggu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Selama orang tua mereka tinggal sementara waktu di kebun, Yuyun dan kembarannya Yayan hidup berdua secara mandiri di rumah mereka. Mereka saling berbagi tugas dalam pekerjaan rumah dan saling menjaga satu sama lain. Selain itu, sebelum ditinggal untuk bekerja di kebun, segala kebutuhan Yuyun dan Yayan juga sudah dipenuhi oleh kedua orang tua mereka, yaitu dengan memberikan uang saku untuk mereka jajan atau makan sehari-hari. Yuyun adalah pribadi yang sangat baik dan patuh kepada kedua orang tuanya. Dia tidak pernah membuat masalah apapun di lingkungannya. Sebelum berangkat ke sekolah, Yuyun melakukan pekerjaan rumah terlebih dahulu seperti membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci baju, dan juga memasak. Karena kondisi orang tuanya yang tinggal berjauhan, kemandirian dan kedisiplinan merupakan sebuah keharusan yang harus ditanamkan dalam diri Yuyun dan Yayan. Yuyun merupakan siswi kelas 2 SMP di SMP 5 Atta Padang, Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Belong, Bengkulu. Lokasi sekolah Yuyun dan rumahnya tidak terlalu jauh. Yuyun biasanya berjalan kaki bersama Yayan kembarannya ketika berangkat atau pulang dari sekolah. Di sekolah, Yuyun dikenal sebagai anak yang pintar dan hal ini dibuktikan saat kelas 1 Yuyun berhasil meraih peringkat 1. Selain pintar, Yuyun juga dikenal sebagai siswi yang ramah dan baik kepada siapapun. Meskipun tempat tinggal Yuyun ini adalah sebuah desa yang asri, namun masyarakat di sana masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dikarenakan faktor ekonomi yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena pendidikan yang rendah ini, tingkat kejahatan di tempat tinggal Yuyun pun tidak dapat dianggap remeh. Mereka lebih senang membeli minuman keras dibandingkan untuk membeli makanan atau menabung untuk melanjutkan pendidikan. Ditambah lagi, daerah Yuyun tinggal adalah daerah penghasil tuak, yang mana ini adalah minuman keras yang pembuatannya masih tradisional. Tempat tinggal Yuyun juga dikelilingi perkebunan dan pohon-pohon yang rindang, yang mana menjadi tempat yang strategis bagi mereka untuk kumpul-kumpul menikmati minuman tersebut. Minuman keras tradisional ini juga memiliki harga yang sangat murah untuk setiap liternya. Mereka biasa hanya menjual belasan ribu saja, dan siapapun bisa menikmatinya meskipun itu anak-anak. Tidak ada larangan jelas siapa yang boleh atau tidak boleh untuk membelinya. Pada hari itu, hari Sabtu tanggal 2 April 2016, ada 14 pemuda berencana untuk mengadakan pesta dengan minum tuak. Mereka adalah Dedi Indra Muda berusia 19 tahun, Tommy Wijaya berusia 19 tahun, Dahlan berusia 17 tahun, Suket berusia 19 tahun, Bobby berusia 20 tahun, Faisal Edo berusia 19 tahun, Zainal berusia 23 tahun, Febriansyah Syaputra berusia 18 tahun, Sulaiman berusia 18 tahun, seorang pria berinisial AL berusia 18 tahun, Eke berusia 16 tahun, dan SU 16 tahun. Dua nama lainnya adalah kakak kelas Yuyun. Mereka berencana untuk berkumpul dan mengumpulkan uang untuk membeli tuak dan dinikmati bersama. Setelah membeli minuman tradisional itu, mereka lalu pergi menuju sebuah rumah di perkebunan karet dan menikmati minuman itu sambil berpesta bersama. Rumah
Rumah itu memang sudah biasa dijadikan tempat untuk berkumpul anak-anak muda karena memang memiliki jaringan internet. Saat pesta sedang berlangsung, beberapa anak yang sudah dalam pengaruh minuman keras keluar dari rumah. Mereka menuju ke pinggir jalan untuk duduk-duduk dan bercanda sambil teriak-teriak tidak jelas. Sementara itu, di lain tempat, jam sudah menunjukkan 1:30 siang, yang artinya waktu di mana anak-anak pulang sekolah. Hari itu Yuyun yang mengenakan seragam pramuka pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dia cuci sebagai persiapan upacara bendera hari Senin nanti. Jarak antara sekolah ke rumah Yuyun sekitar 1,5 kilometer melewati kebun karet milik warga. Saat itu Yuyun pulang sendiri dengan berjalan kaki melewati perkebunan karet. Biasanya Yayan menemani Yuyun berangkat atau pulang sekolah. Namun di hari itu sepertinya Yayan memiliki kepentingan lain sehingga tidak dapat menemani Yuyun pulang. Jalan yang dilewati Yuyun merupakan jalan setapak yang di kanan dan kirinya dikelilingi hutan dan pohon yang rindang. Keadaan saat itu pun sepi. Pada saat Yuyun jalan sendiri, semua tampak baik-baik saja awalnya. Namun di tengah perjalanan, Yuyun melihat sekelompok pemuda yang sedang dalam pengaruh minuman keras. Awalnya Yuyun ingin memutar balik, namun karena dirasa jarak yang akan dia tempuh akan semakin jauh dan dia akan sampai rumah dalam keadaan gelap, Yuyun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Dia tetap melanjutkan perjalanannya melewati segerombolan pemuda itu dan berharap mereka tidak berbuat aneh pada dirinya. Saat Yuyun melangkah maju dan berpura-pura tidak melihat mereka, salah satu pemuda yaitu Jainal menghadang Yuyun yang sedang berjalan dan mengajaknya untuk bergabung. Yuyun berusaha menolak dengan sopan, namun mereka yang memang sudah dalam pengaruh minuman keras terus memaksa Yuyun untuk bergabung. Yuyun pun mempercepat langkahnya, namun teman-teman Jainal lainnya segera menghadang Yuyun dan memaksanya juga untuk ikut bergabung. Yuyun yang berulang kali menolak dan berusaha menghindar akhirnya membuat mereka marah. Mereka lalu membekap Yuyun dari belakang dan beberapa lainnya menahan tubuh Yuyun. Yuyun yang tidak dapat melawan mereka akhirnya dibawa paksa ke dalam perkebunan dan para pemuda itu tertawa terbahak-bahak entah apa yang ada dalam pikiran mereka saat itu. Mereka lalu melepaskan satu persatu pakaian yang dikenakan Yuyun dan merudah paksa Yuyun secara bergantian. Dimulai dari ketua mereka yaitu Jainal. Sementara para pemuda lain yang menunggu giliran justru tertawa keras, merasa bangga dengan perbuatan keji yang mereka lakukan. Yuyun saat itu terus dibekap dan dia berusaha untuk melawan. Karena perlawanannya itu, mereka kemudian mengikat tangan dan kakinya sambil terus menekan lehernya agar dia tidak bisa bergerak. Setelah Yuyun berhasil dilumpuhkan, kekerasan itu terus berlanjut. Pada titik itu, kondisi Yuyun sudah sangat lemah. Dia kesulitan bernapas akibat terus dibekap hingga akhirnya kehilangan tenaga. Tanpa disadari oleh para pemuda yang sedang dalam pengaruh minuman keras, Yuyun meninggal dunia. Mereka baru menyadari ada yang tidak beres ketika tubuh Yuyun tidak lagi bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda bernapas. Namun tindakan mereka tidak langsung berhenti. Mereka justru kembali mengulangi perbuatan tersebut secara bergantian, bahkan hingga 2 kali atau 3 kali. Aksi itu baru berhenti setelah mereka merasa puas. Untuk memastikan Yuyun benar-benar tidak bernyawa, 2 orang di antara mereka mengambil sepotong kayu dan menghantamkannya ke kepala Yuyun, hingga akhirnya cairan merah keluar deras dari kepala Yuyun. Setelah yakin bahwa Yuyun benar-benar sudah tidak bernyawa, mereka justru tertawa dengan rasa puas. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, jasad anak ini harus dibuang kemana? Temannya menjawab dengan santai, agar tidak perlu repot cukup dibuang ke hutan karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tanpa berpikir panjang, para pemuda itu pun sepakat untuk menyingkirkan jasad Yuyun. Mereka mengangkat tubuhnya dan melemparkannya ke dalam jurang yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah merasa semuanya aman, mereka kembali ke tempat semula. Mereka tertawa, bercanda, dan berbincang dengan riang, seolah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Menjelang sore, para pemuda tersebut pulang ke rumah masing-masing. Sebelum berpisah, mereka sempat bersepakat untuk menyimpan rapat-rapat rahasia tentang kejadian itu.
Di sisi lain, Yayan, saudara kembar Yuyun, mulai merasa cemas. Dalam hatinya dia berpikir seharusnya Yuyun sudah sampai di rumah lebih dulu. Namun hingga waktu berlalu, Yuyun tidak kunjung pulang. Karena malam itu adalah malam Sabtu, Yayan sempat mencoba untuk berpikir positif. Dia menduga mungkin Yuyun menginap di rumah teman, meskipun hal tersebut terasa tidak biasa karena Yuyun biasanya selalu memberi kabar. Keesokan harinya, Yuyun tetap tidak memberikan kabar apapun. Perasaan Yayan semakin tidak tenang. Merasa ada yang tidak beres, dia mulai menghubungi satu persatu teman Yuyun untuk menanyakan keberadaannya. Namun tidak ada satupun yang mengetahui di mana Yuyun berada. Karena tidak ingin memendam kekhawatiran sendirian, Yayan akhirnya menghubungi kedua orang tua mereka. Dia menyampaikan dengan cemas bahwa Yuyun belum pulang sejak kemarin dan dirinya sudah menanyakan ke teman-teman Yuyun, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Mendengar kabar tersebut, kedua orang tua Yuyun langsung merasa ada yang tidak beres. Perilaku ini sangat tidak biasa bagi Yuyun. Mereka segera meninggalkan kebun dan pulang ke rumah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak perempuan mereka. Setibanya di rumah, orang tua Yuyun melakukan berbagai upaya. Mereka mendatangi dan menanyakan teman-teman sekolah Yuyun, menghubungi guru-guru di sekolah, serta mencari informasi dari orang-orang yang sering bermain bersama Yuyun. Namun semua usaha itu belum membuahkan hasil. Warga sekitar yang mengetahui Yuyun menghilang pun ikut membantu melakukan pencarian. Ironisnya, para pelaku yang tinggal di lingkungan yang sama justru berpura-pura ikut mencari seolah tidak mengetahui apapun. Bahkan beberapa pemuda yang mengetahui warga tengah melakukan pencarian, diam-diam kembali ke hutan dan jurang tempat mereka membuang jasad Yuyun. Di sana mereka menutupi tubuh Yuyun dengan daun pakis agar tidak mudah ditemukan. Hingga tanggal 3 April, meskipun orang tua dan warga telah melakukan pencarian secara intensif, Yuyun tetap tidak berhasil ditemukan. Rasa khawatir keluarga semakin besar. Takut terjadi sesuatu yang buruk, pada malam harinya mereka menggelar yasinan untuk mendoakan agar Yuyun segera ditemukan dan bisa kembali ke rumah dengan selamat. Meski begitu, upaya pencarian tidak pernah mereka hentikan. Hingga pada tanggal 4 April 2016, keluarga dan warga setempat terus menyisir berbagai area, mulai dari kebun, parit, hingga tebing di sekitar lokasi. Namun pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Tidak lama kemudian, seorang warga berusia 45 tahun dengan inisial DA menemukan sesuatu yang mencurigakan di bawah tumpukan daun pakis. Awalnya dia tersandung saat berjalan. Saat memastikan apa yang membuatnya terjatuh, dia langsung terdiam kaget. Di hadapannya terlihat jasad seorang perempuan yang hampir tanpa busana. Tubuhnya terlungkup, kedua tangannya terikat dan wajahnya dipenuhi lebam. DA pun berteriak sekuat tenaga, memberitahu bahwa Yuyun telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Teriakan itu langsung menggempatkan warga sekitar. Ibu Yuyun yang mendengar kabar tersebut langsung menjerit histeris. Sementara sang ayah tampak terpaku, pandangannya kosong karena syok dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bersama warga lainnya, mereka segera mendekati lokasi penemuan dan memastikan bahwa jasad tersebut benar-benar Yuyun. Tidak lama berselang, salah satu warga segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Polisi pun datang ke lokasi untuk mengevakuasi jasad Yuyun dan mengamankannya guna keperluan otopsi. Sambil menunggu hasil otopsi, pihak kepolisian mulai mengumpulkan barang bukti dan mencari keterangan dari sejumlah saksi di sekitar tempat kejadian, termasuk warga dan orang-orang yang berada di warung terdekat. Pihak kepolisian tidak tinggal diam dan melakukan berbagai upaya untuk mengungkap kasus ini. Hingga akhirnya pada tanggal 8 April 2016, hasil otopsi dan pemeriksaan sidik jari membantu polisi mengidentifikasi para pelaku. Dari hasil penyelidikan tersebut, terungkap 3 nama yang terlibat langsung dalam tindakan keji itu. Tanpa menunda waktu, polisi segera melakukan operasi penangkapan. Tersangka pertama yang diamankan adalah Dedi.
disusul oleh Tony, serta seorang pelaku lain yang masih di bawah umur dengan inisial DA. Saat ditangkap, ketiganya langsung dimintai keterangan. Dalam proses pemeriksaan, mereka tidak mampu mengelak dari bukti dan tekanan pertanyaan penyidik. Akhirnya ketiganya mengakui perbuatan tersebut. Mereka juga tidak ingin menanggung kesalahan sendirian dan memilih mengungkap keterlibatan pelaku lainnya. Dari pengakuan itulah, polisi kembali melanjutkan operasi untuk memburu sekitar 11 pelaku tambahan. Mengetahui bahwa beberapa rekannya telah ditangkap, para pelaku lain mencoba melarikan diri. Salah satu yang paling mudah dikenali berinisial JF. Dia melarikan diri ke kawasan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan membawa perlengkapan seadanya. JF berhasil bersembunyi di hutan selama sekitar 1,5 bulan. Selama pelarian, dia bertahan hidup dengan memakan apapun yang bisa ditemukan. Sementara itu, satu persatu pelaku lainnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian hingga akhirnya hanya JF yang tersisa. Dalam kondisi kelelahan dan keputusasaan, JF akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Dengan penangkapan tersebut, total 14 tersangka berhasil diamankan. Dari jumlah tersebut, 7 orang dinyatakan bersalah dan layak menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dalam persidangan, Hakim Hendy Faridah memutuskan Zainal yang merupakan otak dari kasus ini dijatuhi hukuman mati. 4 terdakwa lainnya yaitu Suket yang berusia 19 tahun, Faisal yang berusia 19 tahun, Bobby alias Tobi yang berusia 20 tahun, dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. 7 terdakwa lainnya dihukum 10 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 6 bulan. Sementara itu, keluarga Yuyun memilih pindah dari tempat tinggal mereka dan memutuskan untuk menjual lahan dan rumah kayu mereka. Hal ini dikarenakan trauma akan kejadian yang menimpa putri mereka dan tidak nyaman tinggal berdampingan dengan keluarga pelaku. Mereka pindah ke rumah dinas wakil kepala sekolah polisi negara yang masih kosong di kaki Gunung Kaba, Kecamatan Selupu Rejang, Rejang Lebong, Bengkulu, yang terletak 42 km barat daya Padang Ulak Tanding. Orang tua Yuyun juga tidak lagi berkebun sejak peristiwa tragis tersebut menimpa putri mereka. Mereka menyerahkan kebun kopi yang mereka miliki untuk diolah oleh tetangga kebun mereka yang nantinya dibagi hasil. Di tempat tinggal barunya, orang tua Yuyun diberi lahan 1/4 hektar dan diberi bibit daun bawang 13 bedeng untuk memulai lagi aktivitas bercocok tanam mereka. Sementara itu, pasca kejadian yang menimpa Yuyun, siswi SMP 5 Satu Atap Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu, merasakan ada yang aneh dengan meja yang selama ini dipakai Yuyun. Meja dirasakan lembab dan basah. Awalnya teman Yuyun menganggap bangku paling depan yang berada di sebelah kiri persis di dekat pintu masuk kelas itu basah karena ketumpahan air. Lalu mereka membersihkannya. Setelah dilap, meja itu kembali basah dan begitu seterusnya. Karena takut, akhirnya meja bertuliskan Yuyun tersebut disimpan di gudang sekolah dan digantikan dengan meja dan bangku lainnya. Meski bangku dan meja telah diganti, tetap saja tidak ada siswa yang bersedia lagi duduk di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.